Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, udah siap semua untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya. Coba Mas Irfan dimulai ya belajar pemimpin berdoanya ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, coba di sini ada yang tahu nggak? Sekarang kita tuh mau belajar apa? Nggak tahu. Belum tahu ya. Sekarang kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Nah, sekarang kita mulai ya. Belajar, buka buku halaman, bawa LKS semua? Wah, Bawa ya. Sekarang buka LKS-nya halaman 6. Udah semua? Udah ya. Halaman 6. Itu yang bagian atas ada gambar ya. Coba itu gambar tumbuhan apa ya? gambar tumbuhan padi. Iya, pinter. Yang lain udah menyimak semua? Sudah ya. Coba sekarang kita mulai ya. Tumbuhan itu kan ada tumbuhan tuh bermanfaat nih buat manusia, buat hewan. Nah, coba contoh manfaat buat manusia. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tumbuhan itu banyak banget manfaatnya ya. Contohnya tuh buat manusia sendiri, buat kita tumbuhan tuh sebagai sumber energi. Nah, terus yang kedua sebagai sumber vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau kita suka rajin makan sayuran hijau, kita jadi tumbuh sehat. Nah, yang ketiga tuh sebagai sumber oksigen. Tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen ya. Terus yang terakhir itu sebagai pengikat air. Terus sebagai pemercantik bumi, sebagai penghijauan. Nah, buat hewan sendiri, fungsi tumbuhan itu sebagai energi bagi hewan. Terus sekarang Bu Guru tanya, kalau misalkan di bumi ini tumbuhan tuh punah, nggak ada, hutan gundul, itu apa coba yang terjadi? Coba Mas Irfan. Menyebabkan longsor. Iya, pintar. Terus apa lagi? Menyebabkan banjir. Pintar. Terus? Hewan punah. Iya, kan nggak ada tanaman, jadi hewan nggak bisa makan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tadi kan tentang manfaat tumbuhan ya. Sekarang tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini tuh kita belajar ya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini perkembangbiakan tumbuhan yaitu nama lainnya tuh perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Contohnya kita Ibu Guru ini ya, pulang dulu ya. Nah, kali ini tuh perkembangbiakan generatif. Boleh sambil ditulis ya, sambil ditulis arti dari perkembangbiakan generatif. Perkembangan generatif ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain tumbuhan jagung, contoh dari penyerbukan generatif ini, perkembangbiakan generatif ini yaitu contoh tumbuh-tumbuhannya yaitu 1. Tumbuhan padi, tumbuhan durian, dan jambu. Pohon jambu, pohon durian, padi itu termasuk dalam penyerbukan generatif. Penyerbukan generatif itu seperti apa sih, Bu? Nah, di sini tuh melalui proses yaitu terjadinya penyerbukan. Selain
penyerbukan itu langsung secara di tumbuhannya. Contohnya kayak misalkan tumbuhan jagung itu kan ada buahnya ya, sebelum menjadi buah kan ada bunganya. Sebelum jadi buah itu jadi bunga. Nah, bunganya itu nanti kan ada, kalau jagung kan ada rambut-rambutnya. Nah, itu kan jatuh. Nah, itu jatuhnya nanti ke tumbuhan selanjutnya yang di bawahnya atau di sampingnya. Nah, itu yang namanya penyerbukan secara generatif. Iya, pintar. Terus sekarang Ibu bacain teks ya. Sekarang mempelajari teks tentang mencari ide pokok, menjawab ide pokok dijawab secara diagram. Nih, sekarang Ibu jelasin ya. Dalam perkembangbiakan pohon jagung itu pertama kali ditanam oleh petani melalui dengan menanam bijinya. Nah, biji tersebut setelah 3-4 hari itu baru tumbuh, yaitu bakal jagung namanya. Kemudian jagung tersebut akan bisa dipanen selama 3 sampai dengan 3,5 bulan. Jagung siap dipanen itu sama petani. Sekarang kita lanjut ya, masih semangat? Masih. Sekarang setelah tadi kita Ibu jelasin tentang perkembangbiakan tumbuhan, sekarang Ibu mau kalian itu memahami tentang teks yang Ibu baca ya. Nanti kalian tulis ide pokoknya. Nah, setelah tadi perkembangbiakan, sekarang coba kalian tahu nggak makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yang sebagai makanan pokok selain nasi? Contohnya selain nasi, iya, pinter. Terus ada jagung. Nah, kali ini Ibu akan jelasin tentang perkembangbiakan jagung. Contoh perkembangbiakan jagung ya. Pertama, petani itu menanam biji jagung pertama kali ditanam, lalu 3-4 hari kemudian baru tumbuh, bakal jagung akan muncul ke tanah. Dan seterusnya jagung akan tumbuh. Kemudian masa panen jagung itu sekitar 3 sampai dengan 3,5 bulan. Jagung sudah siap dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tangkap pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Nah, sekuntum bunga itu memiliki helai-helai rambut pada bagian ujung. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari dan mudah jatuh. Makanya tadi ya, perkembangbiakan generatif itu yaitu apa tadi nama lain perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara kawin. Nah, sekuntum bunga tadi yang jatuh itu akan jatuh ke bunga selanjutnya ke sebawahnya. Nah, itu mengakibatkan yang namanya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk mencari ide pokok dari teks yang tadi Ibu baca. Nanti kalian tulis, nanti Ibu nilai ya. Ya. Udah? Ya, coba Ibu kasih nilai dulu ya. Nah, sekarang setelah udah kita mempelajari tentang perkembangbiakan jagung, nanti Ibu bakal kasih ini ya, kasih tugas buat di rumah. Kalian nanti merangkum bab selanjutnya. Nah, habis itu besoknya Ibu koreksi. Tidak. Sekarang Ibu kasih tugas ya untuk mengajarkan ide pokok. Nanti Ibu kasih nilai ya. Coba sekarang mulai kerjakan dulu, nanti Ibu kasih nilai. Sudah? Sudah ya.
Nah, karena sudah selesai semua, nanti sebelum kita tutup, Ibu mau kasih ini ya, tugas buat belajar di rumah. Kalian merangkum bab selanjutnya. Nah, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan buat besok? Tidak. Tidak, ya. Untuk materi hari ini udah jelas semua? Tidak. Sudah. Sekarang Ibu tutup ya. Sebelum ditutup, berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.